Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga dalam keadaan baik semua. Hari ini kita akan kembali belajar mengenai strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran apa? Strategi pembelajaran anak usia dini tentunya. Kemarin kita sudah membahas dua hal, yaitu model pembelajaran dan juga pendekatan pembelajaran. Sekedar mengingatkan, ada yang ingat apa itu model pembelajaran? Apa itu pendekatan pembelajaran? Oke, saya ingatkan ya, kalau nggak ingat. Oke. Model pembelajaran itu terdiri dari pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik, dan taktik. Jadi di dalam model pembelajaran itu ada pendekatannya, ada strategi, ada metode, ada teknik, dan taktik. Jadi model pembelajaran itu akan terlihat dari komponen-komponen yang menyusunnya, yaitu dari pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik. Nah, kemarin kita sudah membahas mulai dari komponen yang pertama, yaitu pendekatan pembelajaran. Kita sepakat ya kemarin, pendekatan, namanya aja pendekatan, PDKT. Jadi bagaimana cara kita mendekati pembelajaran, cara kita mendekati anak agar bisa masuk materi itu ke pemahaman anak. Jadi kemarin kita sudah belajar bahwa yang namanya pendekatan itu tergantung dari pertama orientasinya, bahwa kita sepakat kalau pendidikan anak usia dini itu orientasinya adalah berpusat pada anak. Jadi berpusat pada anak, anak itu berperan aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya berkaitan dengan jarak. Pendekatan berkaitan dengan jarak, kalau di masa pandemi seperti ini, mau tidak mau yang awalnya pendekatannya itu jarak dekat, tatap muka, itu kita akan berubah menjadi pendekatan jarak jauh. Bagi yang belum familiar dengan pendekatan jarak jauh, dengan pembelajaran daring, dengan menggunakan aplikasi-aplikasi, nah ini perlu pembelajaran lebih lanjut. Nah, pendekatan yang berubah ini juga akan mempengaruhi strategi yang digunakan, karena dalam pendekatan itu ternyata ada strategi, metode, teknik, dan taktik. Nah, sekarang kita akan merumuskan apa sih yang namanya strategi pembelajaran? Ada yang tahu? Strategi pembelajaran. Kalau kita bicara tentang strategi, yang terlintas apa? Cara, ya. Cara membuat kue, cara membuat teh manis. Nah, berarti kalau ada cara itu berarti ada langkah-langkah, ada prosedur. Jadi di dalam strategi pasti ada langkah, ada prosedur. Dan juga kalau kita lihat di sini yang membawahi strategi itu ada metode, teknik, dan taktik. Nah, di dalam strategi ada metode, teknik, dan taktik. Jadi pengertiannya apa? Kita ingat-ingat lagi. Strategi, berarti strategi adalah cara, berarti adalah langkah-langkah, adalah prosedur. Prosedur yang berkaitan dengan metode, teknik, dan taktik. Nah, metode dan teknik dan taktik untuk apa? Untuk apa semua ini disiapkan? Tentunya untuk suatu tujuan pembelajaran. Untuk menstimulasi perkembangan anak, untuk ketercapaian kompetensi dasar, untuk terwujudnya tujuan pendidikan. Oke, dari paparan saya tadi kita bisa menyimpulkan poin-poinnya. Yuk kita ingat. Jadi prosedur, ada langkah, ada metode, ada teknik, ada taktik, dan itu dibungkus untuk suatu tujuan tertentu. Kalau kita jadikan satu, pengertiannya seperti apa ya? Ini dia pengertiannya. Kegiatan baik prosedur, langkah, metode, teknik, dalam rangka memberikan kemudahan mencapai tujuan instruksional. Lalu strategi seperti apa sih yang pas atau yang tepat untuk mengajar anak usia dini?
Oke, kita akan belajar bagaimana cara Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dalam strategi pembelajaran. Nah, di sini ada berdasarkan hadis bahwa sebagaimana yang dilakukan Nabi itu adalah memberikan materi pembelajaran dengan cara tidak bertele-tele. Oke, tidak bertele-tele ya, berarti to the point, langsung pada intinya, tegas dan mudah ditangkap. Nah, ini PR kita bersama. Jadi ketika kita ingin meneladani Nabi kita, maka kita harus menggunakan strategi yang bisa tidak bertele-tele, tegas dan mudah ditangkap. Nah, dari strategi ini kita udah dapat kuncinya ya, strategi itu harus seperti apa. Nah, sekarang kita punya studi kasus. We have a problem. Bagaimana dengan strategi saat pembelajaran jarak jauh saat di rumah? Nah, karena ketika pembelajaran jarak jauh, terutama untuk anak usia dini, itu kita membutuhkan strategi tidak hanya dikuasai oleh seorang guru. Jadi bukan hanya guru, kita tidak boleh melupakan peran serta orang tua. Karena mau tidak mau di rumah itu yang mendampingi anak belajar adalah orang tua. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuat hubungan yang pas. Jadi strategi guru dan strategi orang tua yang sesuai untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Oke, sampai sini jelas ya? Oke, saya harap di sini teman-teman bisa mengumpulkan dari berbagai sumber, mungkin bisa dari jurnal penelitian, atau mungkin dari artikel, atau mungkin dari wawancara langsung terhadap guru dan orang tua. Bagaimana sih menyatukan antara strategi guru dan strategi orang tua agar mencapai suatu tujuan pembelajaran yang maksimal. Oke, terima kasih. Hasil dari pekerjaan teman-teman nanti bisa dikirimkan via email ya teman-teman ya. Nanti kita akan membahas bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.